Beyond Time, bab 534-535. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ratusan ribu kultivator di bawah altar terhuyung-huyung menanggapi kata-kata wakil gubernur. Sebagian besar manusia di kota itu bingung, karena tidak banyak dari mereka yang mengetahui sejarah yang terkait. Su Qing sendiri baru mengetahui sejarah umat manusia setelah menjadi pendekar pedang dan mengikuti kelas yang diajar oleh wakil gubernur. Itu juga pertama kalinya dia mengetahui peran yang dimainkan oleh putra mahkota Valet dan Qian dalam sejarah umat manusia. Markis Yao, yang melayang di udara, ketiga wakil penguasa istana, dan semua orang penting lainnya yang hadir memandang wakil gubernur dengan ekspresi rumit yang tampak seperti kebingungan. Meskipun identitas asli wakil gubernur itu tidak terduga, hal itu juga masuk akal. Jasa yang telah ia berikan selama bertahun-tahun, dan juga cara ia menjaga kelancaran pemerintahan daerah selama perang, mengisyaratkan pengalaman masa lalu dalam urusan pemerintahan. Bahkan, jika Anda melihat apa yang ia lakukan selama perang, dan mengabaikan kelelahan palsu yang ia gunakan untuk memperkuat cerita penyamarannya, maka kenyataannya adalah ia telah menangani semuanya dengan terampil dan mudah. Dan itu belum termasuk betapa lancarnya pekerjaan rekonstruksi setelah perang berakhir. Setiap dekret pemerintah yang dikeluarkan oleh wakil gubernur selalu tepat sasaran pada saat itu. Dia benar-benar mahir dalam pekerjaannya. Mungkin itulah sebabnya, di masa lalu, banyak orang percaya bahwa dia sedikit lebih terampil daripada gubernur sendiri. Bakat seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Seseorang yang berada di posisi itu tidak hanya perlu sangat memahami cara mengeluarkan dekret pemerintah, tetapi juga mereka perlu mampu melihat sisi Ling County secara keseluruhan. Karena semua itu, Su Qing mempercayai cerita gubernur jenderal. Namun, ada hal lain yang membuatnya curiga. Misalnya, mengapa dia bereinkarnasi? Apa yang dia korbankan agar itu terjadi? Terlepas dari itu, tidak satu pun informasi yang belum terungkap dapat menghapus kejahatan yang telah dilakukannya sebagai wakil gubernur. Baik itu membunuh gubernur, menjerumuskan Kabupaten Sisiling ke dalam kekacauan, bersekongkol dengan Holitides, atau mengatur kematian penguasa Istana Kong, setiap tindakannya berlumuran darah. Dalam sekejap, niat membunuh di ibu kota kabupaten itu melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Su Qing, kata wakil gubernur. Dia mengabaikan semua tatapan membunuh itu. Dia tidak memperhatikan Markis Yao dan yang lainnya. Seolah-olah satu-satunya orang yang pantas mendapatkan perhatiannya di seluruh kabupaten penyegelan laut adalah Su Qing. Kapten, yang berdiri tepat di sebelah Su Qing, mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa pada hari ini, Su Qing adalah pusat perhatian. Saya sudah memberikan jawaban yang Anda cari, kata wakil gubernur dengan tenang. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Tempat ini milik saya. Ini wilayah saya. Bukankah masuk akal jika saya merebutnya kembali? Su Qing menggelengkan kepalanya. Wilayahmu hancur bersama dengan kerajaan Valet dan Qian. Dia memandang ratusan ribu orang yang berkumpul di bawah altar, dan juga seluruh ibu kota. Bagi semua orang ini, Kabupaten Penyegelan Laut adalah rumah. Saat kata-katanya terucap, mata orang-orang yang hadir berbinar, dan hati mereka dipenuhi dengan persetujuan. Wakil gubernur tersenyum. Lalu mengapa Anda satu-satunya orang yang maju untuk mengajukan keberatan? Setahu saya, Anda bukan dari Sisiling County. Anda berasal dari benua Phoenix Selatan. Su Qing tidak menjawab pertanyaan itu. Tak seorang pun di ibu kota kabupaten menjawab pertanyaan itu. Tak seorang pun di langit dan bumi menjawab pertanyaan itu. Kata-kata itu menghantam hati dan pikiran Su Qing seperti sambaran petir, menciptakan gelombang besar yang mengancam untuk menenggelamkannya. Tetapi gelombang itu tidak mungkin menenggelamkan sosok berlumuran darah tertentu dalam ingatannya. Ada seorang lelaki tua yang sangat saya hormati, kata Su Qing pelan. Dia meninggal dalam pertempuran, tetapi di hati saya, dia masih hidup. Kesedihan membara di hati para veteran perang. Mereka tahu siapa yang dibicarakan Su Qing. Tak seorang pun dari mereka akan pernah melupakan gambaran Tuan Istana Kong yang gugur dalam membela Kabupaten Penyegelan Laut. Gambaran dirinya yang menyatu dengan jaring harta karun terlarang,
dan cara dia perlahan membeku sebelum hancur berkeping-keping, adalah sesuatu yang akan diratapi oleh setiap kultivator dari front barat seumur hidup mereka. Kata-kata yang diucapkannya, "Aku akan membela rumahku," telah terukir di hati semua pendekar pedang. Hanya itu, wakil gubernur tampak terkejut. "Apa lagi yang kau harapkan?" kata Suking dengan tenang. "Pidato besar." Wakil gubernur itu tertawa kecil. Suking tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap langit, seolah-olah ia dapat melihat dengan jelas Tuan Istana Kong. Sebenarnya ada sesuatu yang belum terucapkan di dalam hatinya. Dan itu adalah kenyataan bahwa Tuan Istana Kong, melalui kata-kata dan tindakannya, telah mengajarkan Suking apa arti sebenarnya menjadi seorang pendekar pedang. Karena itu, Suking menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara tegas yang menggema di seluruh langit dan bumi. "Para pendekar pedang, kami memiliki bukti yang meyakinkan. Dan kami berhak mengeksekusi siapapun kecuali Kaisar." Sebagai respons atas kata-katanya, langit dan bumi bergemuruh. Petir menyambar di langit, dan aliran niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari para pendekar pedang veteran, yang semuanya bermata merah. Mereka semua familiar dengan kata-kata yang diucapkan Suking. Para kultivator dari Istana Keadilan dan Istana Administrasi, meskipun bukan pendekar pedang, semuanya memahami wewenang dan tanggung jawab para pendekar pedang. Mereka bukan satu-satunya yang tahu. Semua manusia biasa di ibu kota kabupaten juga tahu. Angin menderu kencang menerpa. Di seluruh ibu kota kabupaten, orang-orang dari berbagai kalangan keluar ke tempat terbuka, dan pakaian mereka berkibar tertiup angin. Saat mereka melakukannya, aura takdir muncul dari mereka dan berputar ke arah Suking. Saat ini, semua orang merasakan hal yang sama. Pada saat itu juga, langit dan bumi bergetar bersamaan. Pada saat ini, seluruh aura takdir berkumpul di atas Suking, menciptakan mahkota gemerlap yang begitu istimewa sehingga bahkan manusia biasa pun dapat melihatnya. Beban mahkota dan berkah aura takdir menyebabkan naga biru kehijauan Suking meraung saat langsung berubah menjadi jiwa baru. Jiwa baru itu adalah perwujudan aura takdir, dan menyebabkan langit bergetar dan bumi berguncang. Di atas sana, pusaran itu membesar. Ini adalah jiwa baru ke-9 Suking. Cahaya fajar memancar dari dalam diri Suking, menyebar dengan gemilang ke segala arah dan berubah menjadi jiwa baru 7 warna. Jiwa fajar itu bersinar begitu cemerlang sehingga semua cahaya di langit dan bumi meredup. Ini adalah jiwa baru ke-10-nya. Segalanya belum berakhir. Saat aura takdir terus menyatu, D132 bergetar. Aura takdir akhirnya berubah menjadi sosok kecil. Sosok itu sangat mirip dengan bocah laki-laki dari masa-masa awal D132, kecuali fitur wajahnya adalah milik Suking. Dengan kedatangannya, D132 menjadi lengkap. Kepala, singa batu, dan Tuan Inkwell semuanya gemetar saat mereka bersujud kepada jiwa ke-11 yang baru lahir. Akhirnya, aliran waktu di luar Suking menjadi begitu jernih sehingga sesosok figur dapat terlihat muncul darinya. Awalnya, ciri-ciri figur itu tidak dapat dibedakan. Ia tidak tampak elegan dan megah, melainkan mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya dipenuhi kotoran. Hampir tampak seperti anak kecil yang keluar dari kuburan. Tetapi ada keteguhan dan tekad di wajah anak itu, seolah-olah tidak ada kepahitan hidup yang dapat memaksanya untuk menundukkan kepala. Ia akan terus maju, apapun yang terjadi. Ia akan terus hidup. Inilah jiwa baru ke-12 Suking. Kedatangan jiwa yang baru lahir ini tampaknya menyebabkan seluruh wilayah bergetar. Di antara kerumunan ratusan ribu orang itu, terdapat King Qiyu, yang gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hanya dengan melihat jiwa yang baru lahir itu saja sudah membuatnya tercengang. Kakak laki-laki, Nak, meskipun Suking hampir tidak menyadarinya, fakta bahwa dia tiba-tiba menambahkan 4 jiwa baru ke basis kultivasinya menciptakan peningkatan mendadak yang mendorongnya ke tingkat 12 jiwa. Di puncak kubah langit, kilat mulai berkumpul, yang tak lain adalah kekuatan kesengsaraan. Karena kedatangan jiwa ke-12 yang baru lahir, kesengsaraan takdir surga sedang terbentuk. Meskipun bukan waktu yang tepat, kesengsaraan itu tetap ada. Di dalam kegelapan langit di atas, kilat mengalir seperti jutaan ular perak. Ratusan ribu kultivator di bawah altar terguncang, dan manusia fana yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota kabupaten gemetar ketakutan. Sepertinya malapetaka surgawi akan segera menimpa. Namun,
Tepat sebelum malapetaka itu selesai terbentuk, sesuatu terjadi dengan mahkota Kabupaten Penyegelan Laut yang melayang di atas kepala Suking. Di dalam mahkota itu terdapat seorang anak laki-laki yang mendongak. "Pergi!" teriaknya. Saat kata itu bergema, 12 jiwa baru Suking terbang ke udara, memandang kesengsaraan surgawi dan juga mengeluarkan teriakan. "Pergi!" Saat kedua teriakan itu berpadu, ratusan ribu kultivator di bawah altar semuanya memikirkan hal yang sama di dalam hati mereka. "Pergi!" Aura takdir telah memberikan persetujuan. Orang-orang telah memberikan restu mereka. Kesengsaraan surgawi runtuh dan surut. Akibatnya, takdir surgawi yang tak terbatas tidak terhalang saat mengelilingi ke-12 jiwa yang baru lahir dan membaptis mereka. Takdir surgawi memberkati Suking, yang mengulurkan tangan ke atas bahunya untuk meraih pedang tak terlihat. "Aku punya pedang." Setelah mendengar 4 kata itu, lebih dari 100.000 pendekar pedang di bawah altar teringat kembali pada sosok berlumuran darah dalam ingatan mereka. Saat ini, seolah-olah sosok itu superimpos di atas Suking. Maka, satu suara demi satu terdengar, suara mereka berlumuran darah dan kematian. "Aku punya pedang, aku punya pedang." Kata-kata itu menyatu, bergema lebih keras daripada guntur di langit. Satu persatu, semua pendekar pedang menghunus pedang mereka. Semburan cahaya pedang meletus, menyapu ke arah Suking dan berkumpul di tangannya membentuk pedang. Itu adalah pedang kaisar milik para pendekar pedang, yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, semuanya belum berakhir. Di sebuah rumah di ibu kota, seorang lelaki tua lumpuh terlatih-tatih keluar ke tempat terbuka. Pakaiannya rapi dan bersih, dan matanya bersinar dengan keinginan untuk bertempur. Dia tak lain adalah sipir dari unit C di divisi pemasyarakatan, Tangan Hantu. Saat divisi pemasyarakatan runtuh, dia menahan diri untuk tidak menggunakan pedangnya. Dan dia telah memberitahu Suking bahwa dia menyimpannya untuk digunakan pada pelaku di balik bencana tersebut. Inilah hari yang telah ditunggunya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sambil mengulurkan tangan ke belakang bahunya, dia berkata dengan lantang, "Aku punya pedang." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah pedang kaisar muncul dari belakang punggungnya yang telah mengumpulkan kekuatan selama 800 tahun. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengguncang langit dan bumi, melesat ke arah Suking. Itu adalah pedang yang mampu menghancurkan Spirit Trove dan mengguncang Void Returning. Ketika menyatu dengan pedang kaisar milik Suking, pedang itu meledak dengan kekuatan berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dengan mata berbinar, Suking menatap Gubernur Jenderal. "Aku punya pedang, dan aku akan membela rumahku." Dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Cahaya pedang bersinar ke langit, dan energi pedang meledak yang mampu menghancurkan apapun dan segalanya. Didukung oleh sumpah para pendekar pedang dan cita-cita Lord Istana Kong, energi itu melesat ke arah Letnan Gubernur. Master Seven melesat ke arah Letnan Gubernur. Dengan mata menyala penuh niat membunuh, Markis Yao juga bergerak cepat, memancarkan cahaya berwarna darah. Kingkin mengeluarkan teriakan melengking saat ia juga melancarkan serangan. Ketiga penguasa istana, pengawal kehormatan, dan semua kultivator dari istana administrasi dan istana kehakiman mengerahkan kekuatan basis kultivasi mereka untuk menyerang wakil gubernur. Ini adalah pukulan yang sama sekali tidak bisa diblokir. Wakil gubernur menundukkan pandangannya dan berdiri di tempatnya. Semuanya akan segera berakhir. Pelayan tuanya mundur dengan wajah terkejut. Namun, begitu banyak kekuatan yang telah dilepaskan sehingga dia tidak mampu menghindarinya. Saat cahaya pedang berkilauan, kepala pelayan tua itu terlepas dari bahunya. Tubuhnya meledak, dan saat kepala itu melayang di udara, kulitnya terlepas seperti es yang mencair, memperlihatkan fitur wajah sebenarnya di baliknya. Sungguh mengejutkan, itu adalah Night Dove. Dia bukan satu-satunya yang tewas. Pasukan gubernur lainnya tidak punya cara untuk melarikan diri, dan tewas baik jiwa maupun raga. Kemudian kekuatan itu bergemuruh menuju gubernur. Wakil gubernur melayang di udara, tanpa berusaha menghindar. Kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan memusnahkan bumi melonjak ke arahnya. Ia melirik Suking melewati cahaya pedang sejenak, lalu menutup matanya. Cahaya pedang, yang merupakan gabungan kekuatan dari banyak individu, dan dipenuhi dengan kehendak seluruh ibu kota kabupaten dan takdirnya, semakin mendekat. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di atas wakil gubernur. Ia menggigil.
Ekspresinya berubah kesakitan, rambutnya berubah menjadi abu, dan pakaian serta kulitnya meleleh menjadi satu. Kekuatan yang menimpanya menyebabkan tubuhnya perlahan hancur. Dagingnya dengan cepat lenyap, dadanya ambruk, dan tulangnya terlihat. Tetapi bahkan tulangnya pun tidak mampu menahan kekuatan sebesar ini, dan tulang-tulangnya terkikis, hancur berkeping-keping, memperlihatkan organ-organnya. Itu terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat dari sepotong batu api. Hanya dalam waktu singkat, wakil gubernur itu sudah tidak lagi menyerupai manusia. Proses yang sama terjadi pada kakinya. Dagingnya hilang, tulangnya hancur, tubuhnya hancur, anggota badannya lenyap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tulang belakang dan kepalanya. Itu pemandangan yang mengerikan. Tapi bahkan tulang punggungnya pun tak bisa bertahan, dan segera menghilang, hanya menyisakan tengkoraknya. Separuh wajahnya masih tersisa. Namun kemudian cahaya keemasan bersinar dari separuh wajah itu, menyebar membentuk topeng emas yang pecah. Topeng itu berkilauan tak dapat dihancurkan. Markis Yao, King Qin, dan guru ketujuh, serta semua kultivator yang hadir, dan juga kekuatan pedang Suking, terhenti di depan wajah yang hancur itu. Tidak ada kekuatan penghancur yang mampu menandinginya. Dari kejauhan, wajah emas yang rusak itu tampak sangat familiar. Siapapun yang melihatnya akan merasakan kejutan yang menjalar di dalam dirinya. Kemudian wajah gubernur letnan yang rusak itu membuka matanya. Kunci untuk membuka negeri Cruelmurk adalah 3 tulang ikan. Suking mengenali tulang-tulang itu. Itu adalah duri yang sama yang diambil oleh tangan giok putih dari dalam kitab terlarang oleh Sang Abadi. Baru sekarang dia menyadari fungsinya. Suara gemuruh bergema saat riak dari 3 tulang menciptakan kanopi langit kedua. Kabut hitam berputar-putar, dan ratapan hantu yang mengguncang jiwa muncul. Di dalam lukisan hitam berkabut itu terdapat jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka mendongak dan melihat segala sesuatu di luar, panggilan gubernur letnan menjadi seperti untaian karma yang tak terhitung jumlahnya. Di satu ujungnya, mereka terhubung ke wajah gubernur letnan yang hancur. Ujung lainnya membentang ke Cruelmurk, tempat bersemayam jiwa-jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya dari kabupaten penyegel laut Valet dan Cian. Dan benang-benang itu mulai tertarik. Jiwa-jiwa jahat mulai mengikuti benang karma, menggali keluar dari kanopi surga kedua dan memandang ke bawah ke tanah di bawahnya, dan makhluk hidup di dalamnya, dengan keserakahan yang terang-terangan. Inilah rencana utama wakil gubernur. Inilah persembahannya kepada Tuan dan penguasanya. Bukan hanya kekuatan hidup dan aura takdir dari semua makhluk hidup di kabupaten penyegel laut, tetapi juga kembalinya seluruh kabupaten itu sendiri. Inilah cara dia berencana untuk menebus kesalahan masa lalunya. Makhluk hidup di Ciciling County seharusnya menjadi wadah bagi roh-roh aslinya yang saat ini berada di Cruelmurk. Namun, momen yang telah ia rencanakan tidak pernah datang. Buah itu tidak matang. Ia tidak berhasil menipu makhluk hidup di Ciciling County untuk menjadikannya gubernur mereka dan dengan bebas memberikan semua aura takdir wilayah tersebut kepadanya. Oleh karena itu, ia tidak menjadi pelindung rakyatnya seperti yang diinginkannya, sehingga memastikan kepulangan mereka berjalan lancar dan tanpa hambatan. Ia harus memanggil jiwa-jiwa orang mati secara paksa. Ketika mereka muncul, aura yang mulia sesepuh akan melawan mereka, menghancurkan 9 dari 10 jiwa. Tetapi jumlah jiwa jahat terlalu banyak. Meskipun sebagian besar dari mereka akan dimusnahkan, masih ada jumlah yang tak terhitung yang dapat turun ke wilayah penyegelan laut. Meskipun begitu, wakil gubernur adalah tipe orang yang menepati janji. Sesuai kesepakatan, dia akan memastikan tidak ada seorang pun dari rakyat Pangeran Ketujuh yang terkena dampaknya. Sementara itu, Pangeran Ketujuh tercengang. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Letnan Gubernur akan memiliki rencana seperti ini. Dia mengira dia hanya akan berurusan dengan pengorbanan kecil. Dan bagaimana mungkin dia bisa menduga bahwa 3 tulang ikan itu akan digunakan untuk tujuan ini? Bai Xiaozuo, seru Pangeran Ketujuh, matanya menyipit. Saat berdiri di atas altar, ia berusaha mengatur napasnya, dan hampir saja melangkah maju. Masalah ini dengan cepat menjadi di luar kendali. Para panglima di sekitarnya menatapnya dengan mata berbinar. Di kubah langit, naga emas bercakar 4 menggeram dan juga menatap Pangeran Ketujuh. Di tengah kerumunan, Ningyan menatap Pangeran Ketujuh, matanya merah padam.
Namun Pangeran Ketujuh menatap Letnan Gubernur itu lama sekali, lalu tidak melakukan apapun. Sebagai seorang pangeran kekaisaran, ia mengetahui banyak rahasia. Cara ia dibesarkan telah memberinya kemampuan penilaian yang unik, dan sebagai hasilnya, ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia mengerti bahwa tidak ada kekuatan biasa yang dapat mengalahkan Letnan Gubernur saat ini. Tingkat kepribadian yang lebih tinggi diperlukan untuk mengalahkannya. Dengan kata lain, dewa yang membara atau seseorang seperti Zhang Xiyun. Lagi pula, dalam kondisinya saat ini, wakil gubernur bisa saja menjadi santapan bagi seseorang seperti Ibu Merah. Sayangnya, Ibu Merah sedang tidur. Dan setelah semua yang terjadi dengan Ibu Merah sebelumnya, sebagian besar dewa lainnya sedang bersembunyi. Berdasarkan informasi dalam berbagai berkas rahasia di ibu kota kekaisaran, Pangeran Ketujuh mengetahui bahwa selama bertahun-tahun telah banyak spesies yang membuat kesepakatan dengan wajah yang rusak. Namun, kesepakatan-kesepakatan itu tidak melibatkan pembukaan mata wajah tersebut. Sepanjang sejarah, hanya ada satu kejadian di mana mata dewa itu terbuka untuk seseorang. Dan orang itu adalah putra mahkota Valet dan Qian. Jika Pangeran Ketujuh bertindak sekarang juga, dia mungkin bisa mencegah terjadinya tragedi. Tetapi harga yang harus dibayarnya akan sangat besar. Dia harus mempertaruhkan nyawanya, dan juga harus membuang kekuatan cadangannya yang paling berharga. Hanya dengan menguasai Xisiling County saja, tidak akan sepadan dengan mengingkari janjinya, mempertaruhkan nyawanya, dan kehilangan sumber daya terbaiknya. Ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk kehilangan kekuatan cadangannya. Akibatnya, dia tidak melakukan apapun. Dia menunggu. Setelah semuanya terjadi, dia harus bergegas memikirkan cara mengatasi akibatnya, dan mengubah keadaan menjadi keuntungannya. Sejauh menyangkut bencana apapun yang melanda Xisiling County, hal-hal luar biasa tidak mungkin tercapai tanpa sedikit kekacauan. Pada akhirnya, Pangeran Ketujuh mengabaikan semua orang yang menatap ke arahnya. Adapun Suking, dia tidak pernah melirik Pangeran Ketujuh. Dia sudah tahu sejak awal bahwa mengharapkan bantuan dari Pangeran Kekaisaran adalah hal yang naif. Naga emas bercakar 4 itu mengeluarkan tangisan kesedihan, dan secara naluriah menatap Suking. Suking perlahan mengangkat tangannya, dan api dari harta karun terlarang daerah itu memancar darinya. Api itu berubah menjadi jaring emas yang menjulang ke langit, sama seperti sebelumnya ketika menjaga keamanan daerah penyegel laut. Kali ini, jaring itu menghalangi jiwa-jiwa yang turun dari atas. Itu tidak akan ada gunanya bagimu, kata wajah Letnan Gubernur yang tampak putus asa. Crimson Mother telah melahap Dewa Cruelmoor, meninggalkan tempat itu tanpa apapun yang dapat menahannya. Itulah mengapa ini akan berjalan begitu lancar untukku. Kau tidak bisa menghentikanku. Suking menatap wakil gubernur. Sekarang setelah Anda mengungkapkan wujud asli Anda, apakah Anda berani mengizinkan saya mendekati Anda? Wakil gubernur menatap Suking dalam-dalam. Kecuali jika dewa muncul, atau mungkin kaisar, maka tidak ada seorang pun yang berada di level cukup tinggi untuk melakukan apapun padaku. Aku tahu kau selalu tampak punya trik di balik lengan bajumu, tapi baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Biarkan aku melihat apa kartu trufmu itu. Kau boleh mencoba mendekatiku. Suking maju. Semuanya menjadi kabur. Langit bergelombang. Bahkan para ahli pengembalian kekosongan pun mengalami kesulitan karena tekanan yang sangat besar. Dua tubuh dewa eksperimental berdenyut dengan kekuatan ilahi saat hujan darah turun. Mereka memblokir setiap serangan. Kapten, yang sekarang berada di belakang Suking, tiba-tiba tertawa. Ah King kecil, jika kau dan guru mati berjuang dalam pertempuran yang baik, maka aku akan bergabung dengan kalian berdua. Bagus, jawab Suking pelan, tanpa menoleh sedikit pun. Kapten tersenyum. Adik bungsu jarang bertindak impulsif. Dia mungkin sudah menyiapkan kartu truf. Tapi sebagai adik bungsu, jujur saja aku terkejut dia menghalangi jalanku. Aku kakak tertua. Sudahlah. Mengingat betapa dia peduli padaku, aku tidak akan membuang waktu untuk mengkhawatirkannya. Jika dia tidak ingin aku melepaskan segelku sekarang, tidak apa-apa. Tapi jika dia akhirnya gagal, dia tidak akan punya dasar logis untuk menghentikanku. Coba kupikirkan dulu, jika aku harus bertindak, pose apa yang harus kulakukan? Dan apa yang harus kukatakan? Bagaimana aku bisa mengakhiri hidup ini dengan gemilang dan penuh kemenangan?
Lagi pula, siapa yang tahu apakah aku masih punya nyawa tersisa kali ini setelah melepaskan segel terakhir. Kapten menghitung dengan jarinya. Mungkin tidak, sayang sekali. Aku masih sangat muda. Lady Peci sedang menungguku, dan Lil, Sis Five Fingers masih mengawasiku. Siapa tahu berapa banyak gadis lain yang mungkin muncul di masa depan. Aku bahkan belum pernah menikah. Sang kapten menghela napas. Sementara itu, Suking melayang ke udara menuju wajah wakil gubernur yang terluka. Semakin dekat dia, semakin sulit baginya. Hanya ada 300 meter di antara mereka, tetapi itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia maju sejauh 30 meter, dan luka-luka robek menutupi tubuhnya. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia sedikit terhuyung di tempat. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan 12 jiwa barunya meledak dengan kekuatan, memberinya kekuatan tambahan. Dia melanjutkan perjalanannya. Setelah 39 meter, jiwa baru payung hitam meredup. Setelah 48 meter, jiwa baru nyanyian angin 7 warna menjadi kabur. Setelah 57 meter, jiwa baru sayap darah roh neraka menjadi sulit dilihat. Setelah 66 meter, jiwa baru pemakan dewa penghancur abadi terdistorsi. Suking berhenti di tempatnya, terengah-engah. Dengan susah payah, ia mendongak dan menatap wajah Letnan Gubernur yang tampak putus asa. Wakil gubernur itu menoleh ke belakang. Tersisa 234 meter lagi. Suking mengangguk. Wujud jiwa gagak emas yang baru lahir memberinya kekuatan, dan cahaya fajar menerangi jalannya. Dia melanjutkan perjalanan. Naga biru kehijauan itu muncul, mendongakkan kepalanya dan meraung. Ia melangkah beberapa meter lagi. Dan dengan demikian, jiwa-jiwa baru Suking mengungkapkan kekuatannya. Jiwa baru racun terlarang. Jiwa baru bulan ungu. Proyeksi kaisar hantu. Dengan semua berkah ini, Suking melanjutkan perjalanannya. Akhirnya dia mencapai 90 meter, 120 meter, 150 meter. Gambar anak laki-laki itu muncul, tumpang tindih dengan Suking. Pada titik itu, dia telah melewati 168 meter. Apakah itu batas Anda? Tanya wakil gubernur dari jarak 132 meter, sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Mata Suking berkilauan dengan cahaya dingin. Sambil mengulurkan tangannya ke tanah, dia menggeram, "Kemarilah." Di ibu kota kabupaten, tanah bergetar, dan paviliun pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, seolah-olah seekor naga bawah tanah sedang bergerak. Dan sumber dari semua itu berada di kedalaman divisi pemasyarakatan. Lebih tepatnya, terlarang oleh Sang Abadi. Saat berada di Forbidden by the Immortal, Suking telah menyadari bahwa setelah dewa di sana pergi, dia dapat menyerap mutagen yang tertinggal. Namun, dia hanya memiliki kendali terbatas, dan juga khawatir bahwa jari dewa di D132 akan terbangun sebagai akibatnya. Karena itu, dia selalu menahan diri. Namun saat ini, dia tidak berniat menahan diri. Itu karena dia sengaja akan membangkitkan jari dewa dari D132. Menanggapi panggilannya, suara gemuruh meletus dari terlarang oleh Sang Abadi, memenuhi langit dan bumi. Kekuatan mutagen meletus dari pintu masuk, menembus semua formasi mantra, dan berubah menjadi kabut hitam yang naik dari lubang divisi pemasyarakatan. Dari kejauhan, tampak seperti naga hitam yang melesat menuju Suking. Hanya butuh sesaat bagi mutagen untuk mengelilingi Suking, lalu dengan cepat mengalir ke dalam dirinya. Ekspresi kesakitan terpancar di wajahnya saat suara retakan terdengar di dalam tubuhnya. Setelah mencapai batas tertentu, ia mulai tumbuh lebih tinggi. Tak lama kemudian tingginya mencapai 3 meter, 6 meter, 9 meter. Akhirnya, tingginya mencapai 30 meter, seperti raksasa. Udara di sekitarnya terdistorsi, dan aura dewa terpancar darinya. Di dalam dirinya, jari dewa yang tertidur di D132, yang berada di tengah-tengah semua benang emas di dalam dirinya serta mutagen yang melonjak tiba-tiba terbangun. Saat itu terjadi, seluruh tubuh Suking berdenyut dengan aura dewa yang lebih kuat. Pada saat yang sama, sesuatu seperti lolongan terdengar di dalam dirinya. Matanya berubah menjadi kosong, dan ekspresinya menjadi penuh dengan kekuatan ilahi. Dia melesat ke arah wakil gubernur. "Ah, apa yang kau lakukan?" Jari itu telah ditusuk hingga terbangun, dan hal pertama yang dilihatnya setelah itu adalah wajah Letnan Gubernur yang hancur.
Aura dan kepribadian dasar Letnan Gubernur itu membuatnya merasa terguncang. Yang lebih relevan lagi adalah kanopi langit kedua dan 3 tulang ikan dari wujud aslinya. Kemudian ia melihat semua yang terjadi di sekitarnya. Cara semuanya terdistorsi dan kabur membuatnya merasa khawatir. Saat rasa takut yang luar biasa muncul dalam dirinya, Suking melangkah maju sejauh 90 meter. "Lakukan sesuatu, sekarang juga," teriaknya.